Tetapi lebih berbahagia lagi ketika firman ini kita hidupkan di dalam kehidupan kita hari-hari. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya memilih topik untuk kita belajar bersama adalah tentang akhir zaman. Kalau kita baca topik di paling atas itu dari ayat 25 sampai pasal 24 sampai dengan pasal yang ke-25, itu Yesus sedang berbicara tentang kehancuran bangsa Israel atau kehancuran Yerusalem dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sedang berbicara tentang kehancuran Yerusalem dan keadaan yang terjadi di akhir zaman menjelang Yesus akan datang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya memilih tema berbicara tentang akhir zaman. Nah, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, itu artinya bahwa kita sedang berbicara tentang kesudahan dunia ini. Kalau kita berbicara tentang akhir zaman, itu artinya bahwa kita sedang berbicara tentang kapan Tuhan Yesus akan kembali. Kalau kita berbicara tentang akhir zaman, itu artinya bahwa kita sedang berbicara tentang persiapan kita untuk bertemu dengan Yesus di awal-awal. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang menjelang kesudahan dunia ini, Yesus akan kembali untuk menjemput gereja, bertemu dengan gereja, berjumpa dengan gereja, bertemu dengan orang percaya di awal-awal. Itu kedatangan Yesus yang kedua kali, fase yang pertama. Setelah itu, Yesus bawa gereja kembali untuk perkawinan anak domba. Baru kemudian Yesus akan kembali bersama dengan orang percaya turun di Yerusalem, di mana Yesus pernah berangkat dan memerintah di bumi selama 1000 tahun lamanya. Dan itu yang dinamakan kerajaan 1000 tahun. Yesus akan memerintah di bumi. Jadi Yesus akan datang pada kali yang kedua, fase yang pertama, datang menjemput gereja, membawa gereja kembali, ada perkawinan anak domba. Setelah itu baru Yesus kembali turun di bumi, memerintah di Yerusalem, memerintah di bumi selama 1000 tahun lamanya. Dan Yesus adalah Raja segala raja. Saya dan Bapak Ibu yang tergolong dalam orang percaya adalah raja-raja yang nanti memerintah bersama dengan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, maka kita berbicara tentang persiapan perjumpaan dengan Yesus. Persiapan perjumpaan dengan Yesus itu artinya bahwa apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita persiapkan untuk kita berjumpa dengan Yesus. Yang harus kita persiapkan adalah hati kita. Yang harus kita persiapkan adalah hidup kita. Yang harus kita persiapkan adalah rohani kita, bukan yang lain. Itu yang harus kita persiapkan. Sayang sekali, banyak orang Kristen di zaman sekarang yang selalu mempersiapkan, yang selalu memperhatikan lingkungannya, lupa mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus. Banyak orang Kristen yang selalu fokus kepada dunia ini, lupa mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Banyak orang Kristen di akhir-akhir ini selalu sibuk mencari uang, lupa mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Banyak orang Kristen di akhir zaman selalu saja sibuk untuk mencari kepentingan diri sendiri, lupa mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan bagi saya itu berbahaya. Saya memberikan satu kesaksian waktu kita acara Paskah kemarin, dan pada saat penyambutan Pak Jainuddin dan rombongan, walaupun beliau tidak ada, tapi kita mempersiapkan diri untuk menyambut beliau. Waktu rombongan tiba di depan dan saya berdiri di depan pintu, dan saya berdiri dan saya coba mengamati. Saya melihat dan saya berpikir,
Coba saya belajar dari keadaan ini. Coba saya belajar dari situasi yang sekarang kita laksanakan ini. Bapak Ibu boleh menyaksikan sendiri, saya pun menyaksikan sendiri bahwa jemaat GPPS Elim mempersiapkan diri untuk menyambut tamu yang adalah manusia sendiri, mempersiapkan diri itu luar biasa. Jemaat GPPS Elim mempersiapkan diri untuk menyambut mereka, itu sangat luar biasa. Kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan saya bisik kepada seorang hamba Tuhan yang berdiri bersama saya di depan pintu, saya bilang, Pak, coba kita belajar dari situasi keadaan hari ini. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut manusia, walaupun kegiatannya baik, tapi mari kita belajar bahwa ternyata kita mempersiapkan diri untuk menyambut manusia itu luar biasa. Pertanyaannya adalah, sudahkah jemaat Elim GPPS di Tanggoen mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua kali? Sudahkah jemaat GPPS Elim di Tanggoen mempersiapkan diri, mempersiapkan rohaninya, mempersiapkan hatinya untuk menyambut Kristus yang nantinya akan menjemput gerejanya kembali? Bapak Ibu jemaat Elim di Tanggoen, dengarkan bagian ini. Perhatikan bagian ini, renungkan bagian ini. Kalau kita menyambut orang begitu luar biasa, pertanyaannya, sudahkah saya secara pribadi mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus? Tanyakan pada dirimu, tanyakan pada hatimu, sudah siap menyambut Yesus atau belum? Kalau belum, firman hari ini mengingatkan kita, mari persiapkan diri kita untuk menyambut Dia kali yang kedua. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang Kristen selalu sibuk memperhatikan kehidupan orang lain, lupa memperhatikan dirinya. Sudahkah dia siap menyambut Yesus atau belum? Banyak orang Kristen selalu berbicara keburukan orang lain. Banyak orang Kristen selalu sibuk untuk memperhatikan kebusukan orang lain, dosa orang lain. Pertanyaannya, sudahkah dia siap untuk menyambut Yesus atau belum? Itu yang perlu kita renungkan. Itu yang perlu kita pikirkan. Sudahkah saya secara pribadi menyiapkan diri saya untuk menyambut Yesus yang kedua kali atau belum? Renungkan bagian ini supaya jadi berkat untuk saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan konteks Matius 24, ada dua pertanyaan yang dilontarkan para murid kepada Yesus. Dari ayat 1 dan ayat 2 sedang berbicara tentang keruntuhan Bait Allah atau keruntuhan Yerusalem pada zaman itu. Dan di ayat yang ketiga di sana mengatakan bahwa ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Itu pertanyaan pertama yang dilontarkan para murid kepada Yesus. Bila manakah itu akan terjadi? Artinya bahwa kapan Yerusalem dihancurkan, kapan Bait Allah dihancurkan, kapan Yerusalem dimusnahkan, kapan ada peperangan yang nantinya akan terjadi di Yerusalem. Dan pertanyaan yang pertama itu bentuk nubuatan dan itu sudah tergenapi. Pertanyaan ini berlangsung selama 40 tahun. Yerusalem hancur, Bait Allah hancur, peperangan besar-besaran di Yerusalem. Dan pertanyaan yang kedua yang perlu saya dan Bapak Ibu belajar bersama di pagi hari ini, yaitu, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Pertanyaan yang pertama berbicara tentang keruntuhan Yerusalem. Pertanyaan yang pertama berbicara tentang kerusakan Bait Allah di zaman itu. Tetapi pertanyaan yang kedua berbicara tentang akhir zaman. Pertanyaan yang kedua berbicara tentang kapan Tuhan akan kembali. Pertanyaan ini sama di ayat Injil Matius pasal 24, pasal 14, ayat pasal 13 dan 14. Di sana Bapak Ibu kalau perhatikan ada percakapan
Dan di Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 di sana mengatakan bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan Allah, percayalah juga kepadaku. Mengapa demikian? Kurang lebih 3,5 tahun Yesus ada bersama dengan murid-murid. Kurang lebih 3,5 tahun Yesus ada di tengah-tengah murid-murid, menolong mereka, mengajar mereka, membimbing mereka. Tetapi pada akhirnya Yesus akan kembali. Dan mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, kapan Engkau kembali? Yesus bilang begini, jam, hari, tanggal, tidak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan anak sendiri pun tidak tahu, hanya Bapa. Artinya, kalau Yesus mengatakan anak tidak tahu, dia sedang berbicara dalam kapasitas sebagai seorang manusia, maka dia katakan dia tidak tahu. Tapi kalau Yesus berbicara dalam kapasitas sebagai Allah, maka sesungguhnya dia tahu kapan dia akan kembali. Maka murid-murid mereka heran, bingung, gelisah. Kalau kami ada masalah, siapa yang nanti tolong kami? Kalau kami ada persoalan, siapa yang nanti akan bersama-sama dengan kami? Kami meninggalkan keluarga kami meninggalkan harta benda kami meninggalkan kenyamanan kami. Sekarang kami ikut Tuhan. Lalu kenapa Tuhan harus pergi meninggalkan kami? Kami kecewa, kami gelisah, kami takut. Waktu murid-murid dilanda oleh badai, Yesus ada di sana untuk menolong mereka. Waktu murid-murid kehabisan makanan untuk memberi makan 5.000 orang, Yesus ada di sana untuk membuat mujizat. Artinya pesan di sini adalah waktu mereka susah, siapa yang nanti tolong mereka lagi? Waktu Yesus pergi untuk meninggalkan mereka. Mereka kecewa, mereka gelisah, mereka takut, mereka cemas. Dan dari bagian ini kita belajar bahwa ternyata perpisahan itu sakit. Adakah di antara kita yang pernah mengalami perpisahan dengan orang-orang yang dicintai? Adakah di antara kita yang pernah dialami perpisahan dengan orang-orang yang disayangi? Mungkin anak kita, keluarga kita, kekasih kita. Ada lagu yang sakitnya di sini. Beta dilema. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan hari ini, mereka tanya begini, kapan Tuhan kembali? Kapan Yesus akan datang? Yesus jawab ayat yang keempat, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada di situ artinya hati-hati. Waspada di situ artinya berjaga-jaga. Waspada di situ artinya bersiap-siap. Kenapa? Tujuannya hanya satu, supaya jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu di akhir zaman. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berangkat dari kata waspada, sebenarnya ada banyak contoh tokoh di dalam perjanjian lama yang Allah memberikan pesan mereka bahwa kamu harus waspada, kamu harus hati-hati, kamu harus berjaga-jaga. Tujuannya supaya apa? Jangan sampai kamu berbalik dari kebenaran. Bapak Ibu tahu tentang kisah Yosua waktu pergantian pemimpin antara Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itu Musa tidak bawa bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan, hanya Yosua. Dan Tuhan pesan untuk Yosua seperti ini, supaya kamu berhasil, supaya kamu beruntung masuk tanah Kanaan, supaya kamu beroleh kemenangan. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu jangan lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan lupa renungkan Taurat siang dan malam. Kamu harus berhati-hati, kamu harus berjaga-jaga. Tujuannya hanya satu, supaya ketika kamu berjalan jangan sampai kamu menyimpang, supaya ketika kamu berjalan tidak ada persoalan,
supaya ketika kamu berjalan tidak ada tantangan di sana. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yosua mampu membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ada satu kasus lagi tentang Salomo. Ada larangan kepada Salomo. Salomo orang Israel tidak boleh menikah dengan orang yang bukan Israel. Tidak boleh memilih bergaul dengan orang yang bukan Israel. Tetapi apa yang dilakukan Salomo Bapak Ibu? Dia melanggar perintah Tuhan. Dia melawan perintah Tuhan. Dia tidak memperhatikan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengambil orang yang bukan orang Israel. 700 istri banyaknya dan 300 gundik. Bapak Ibu bisa bayangkan. Jangan sampai ini jadi ajaran untuk saya dan Bapak Ibu, dan setelah dari sini kita bilang bahwa Salomo saja punya 700 istri. Kenapa saya tidak bisa 2? Jangan sampai di antara kita ada yang punya keinginan, punya mimpi, setelah menikah lagi. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu contoh kasus di dalam kitab Filipi. Paulus mengatakan kepada orang Filipi, dulu kamu jauh dari Allah, sekarang kamu dekat dengan Allah di dalam Yesus. Dulu kamu terpisah dengan Allah, sekarang kamu bersatu dengan Allah di dalam Yesus. Maka dari itu yang perlu kamu perhatikan adalah hati-hati supaya posisi kamu yang sudah tinggi, kedudukan kamu yang sudah tinggi, hati-hati jangan sampai kamu jatuh kembali. Hati-hati ketika kamu sudah bersatu dengan Allah. Hati-hati, berjaga-jaga, bersiap-siap. Tujuannya supaya ketika kamu punya posisi yang tinggi, jangan sampai kamu jatuh terpisah lagi dengan Allah. Maka Paulus mengatakan kepada orang Efesus di dalam Wahyu pasal yang kedua, aku memuji engkau, aku membanggakan engkau, tapi sayangnya saya melihat bahwa ternyata kamu hanya melayani Tuhan dengan kemampuan kamu. Kamu hanya melayani Tuhan dengan kesombongan kamu. Kamu melayani Tuhan tidak dengan kasih. Walaupun kamu setia, walaupun kamu taat, walaupun kamu rela menderita karena Kristus, namun demikian saya membenci. Berapa banyak di antara saya dan Bapak Ibu yang ketika diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, melayani dengan bersungut-sungut. Berapa banyak di antara saya dan Bapak Ibu yang diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan bersungut-sungut. Orang berpikir pelayanan itu ketika diberikan kesempatan untuk ada di altar. Orang berpikir pelayanan itu ketika diberikan kesempatan untuk menerima tamu. Orang berpikir pelayanan itu ketika diberikan kesempatan untuk menjalankan kolegiat. Tidak. Yesus mengatakan bahwa ketika engkau melakukan sesuatu terhadap salah satu saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya kamu sudah melayani aku. Sesungguhnya kamu sudah melakukannya untuk aku. Berarti pelayanan bukan ketika diberikan kesempatan untuk ada di altar, tidak. Berarti pelayanan bukan berarti diberikan kesempatan untuk ada di depan pintu menerima tamu, tidak. Pelayanan adalah ketika kita berbaik hati bersama dengan orang lain. Pelayanan adalah ketika kita peduli terhadap orang lain. Itu yang dinamakan pelayanan. Maka saya kasih satu kesaksian. Ada teman saya di Kalimantan yang sama-sama praktik juga. Dia telepon saya dan dia mengeluh. Dia bilang begini, kawan, orang yang gede, dia bilang begini, kawan, lu seberapa kali khotbah ibadah minggu? Saya bilang, belum. Dia bilang begini, saya baru 7 kali. Saya baru 7 kali. Artinya dia mau lebih dari itu, dan saya diam saja. Dan saya berpikir berarti pelayanan yang dia pahami ketika diberikan kesempatan untuk ada dia. Saya ada di sawah, saya sudah melayani. Saya ada bersama dengan Bapak Ibu, saya sudah melayani.
Tutur kata saya dengan Bapak Ibu, saya sudah melayani. Kalau saya menganggap pelayanan ketika saya diberikan kesempatan untuk melayani di mimbar, saya salah. Saya belum melayani. Ketika saya ada dengan Bapak Ibu, saya sudah melayani. Maka jangan heran kalau saya risau. Jangan heran kalau saya potong kayu api. Itu saya sudah melayani. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jangan ada orang yang membuat kamu tersesat. Jangan ada orang yang membuat kamu menyimpang dari jalan yang benar. Jangan ada orang yang menipu kamu. Jangan ada orang yang membawa kamu menuju kepada jalan yang tidak benar. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mengapa? Menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, ada orang-orang yang nantinya akan menyesatkan orang Kristen. Ada orang-orang yang nantinya datang dan menyesatkan banyak orang percaya. Bapak Ibu kalau baca di ayat yang kelima, di sana dia mengatakan bahwa sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar dari perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjelang akhir zaman, ada begitu banyak orang yang nantinya akan menyesatkan Bapak Ibu. Menjelang akhir zaman, ada begitu banyak orang yang nantinya menyesatkan orang Kristen. Yesus mengatakan kepada mereka, waspada, supaya jangan sampai ada orang yang menyesatkan. Hati-hati, jemaat Elim KPPS di Tanggoen, hati-hati, menjelang akhir zaman, ada banyak orang yang nantinya akan menyesatkan Bapak Ibu. Ada peperangan besar-besaran, ada kehancuran besar-besaran. Ayah akan membenci anak, anak akan membenci ayah, suami akan membenci istri, istri akan membenci suami. Akan ada perpecahan, akan ada perselisihan. Tapi Yesus mengatakan begini, waspada, hati-hati supaya jangan sampai ada yang menyesatkan kamu. Hati-hati supaya jangan sampai ada yang membuat kamu dari jalan yang benar menuju jalan yang tidak benar. Hati-hati supaya jangan sampai ada orang yang membawa kamu ketika kamu berada di posisi yang benar, kamu berbalik daripada posisi yang benar tadi. Hati-hati Bapak Ibu. Maka saya memilih untuk menyampaikan bagian ini untuk kita belajar bersama. Saya menyiapkan beberapa khotbah tentang pertumbuhan kerohanian jemaat. Saya menyiapkan beberapa khotbah untuk karakter. Tapi saya berpikir kesempatan saya hanya sekali. Maka saya beritakan tentang akhir zaman. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara perhatikan di ayat yang ke-6. Di sana dia mengatakan seperti ini. Kamu akan mendengar dari perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jangan gelisah. Gelisah di situ artinya bahwa kalau kamu disesatkan, kalau kamu dibawa dari jalan yang benar menuju kepada jalan yang tidak benar, jangan gelisah. Jangan membuat dirimu menangis yang menyusahkan orang lain. Jangan membuat dirimu gelisah kemudian menggelisahkan orang lain. Jangan sampai kamu disakiti, kamu berbalik menyakiti orang lain. Jangan sampai ketika kamu disakiti, kamu berbalik untuk menyakiti orang lain. Jangan sampai kamu
menyesatkan orang lain. Itu artinya. Kalau tiba kesudahannya, ada banyak orang yang menyesatkan kami. Ada banyak orang yang nantinya menyusahkan banyak orang Kristen. Ada banyak orang yang nantinya menyakiti banyak orang Kristen. Tapi firman bilang begini, kalau kamu disakiti, kalau kamu disiksa, kalau kamu diperlakukan dengan tidak baik, jangan sampai kamu berbalik untuk menyakiti mereka. Jangan sampai kamu berbalik untuk menyusahkan mereka. Jangan sampai kamu berbalik untuk menyesatkan mereka. Biarkan mereka menyesatkan kamu. Biarkan mereka menyakiti kamu. Biarkan mereka membuat kamu susah. Jangan sampai jemaat Elim GBPS Mitanggoen berbalik dan menyesatkan mereka lagi. Tugas kita bukan itu. Ada yang pernah disakiti? Jangan tunggu akhir zaman lagi. Jangan tunggu menjelang kedatangan Kristus. Zaman sekarang saja. Ada banyak orang yang melakukan kebenaran tapi dibenci. Ada banyak orang Kristen yang melakukan kebaikan tapi tidak disukai. Ada banyak orang Kristen yang melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan tapi tidak dipedulikan oleh orang lain. Ada yang pernah dibenci? Ada yang pernah disakiti? Ada yang pernah diperlakukan dengan tidak adil? Ada yang pernah diperlakukan dengan tidak sopan? Bukan itu semua itu bagus. Yesus bilang begini, berdoa untuk mereka, ampuni mereka, kasihi mereka. Di atas kayu salib, ketika Yesus disiksa, Yesus dihajar, Yesus diludahi, Yesus dicaci maki, Yesus diperlakukan dengan tidak adil sampai di atas kayu salib. Bahkan dia ditikam sampai mati. Tetapi sebelum Yesus mati, Yesus mengatakan begini, ya Bapa, ampunilah mereka. Kenapa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menjelang akhir zaman, Bapak Ibu, ada banyak orang yang sombong. Menjelang akhir zaman, ada banyak orang yang membanggakan dirinya. Jangan tunggu akhir zaman sekarang saja. Ketika orang diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, bangga, sombong. Banyak orang Kristen diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, mengatakan saya hebat, lebih daripada yang lain. Itu zaman sekarang. Apalagi zaman menjelang Kristus datang. Banyak orang Kristen akan membanggakan dirinya. Banyak orang Kristen akan menyombongkan dirinya. Banyak orang Kristen akan memperlakukan yang lain lebih bagus dibanding dengan yang lain. Bapak Ibu tahu tentang kisah Yohanes Pembaptis waktu dia di dalam penjara, dan Yesus pernah mengatakan bahwa tidak pernah ada satu orang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tidak pernah ada. Entah itu nabi-nabi dalam perjanjian lama, raja-raja dalam perjanjian lama, siapapun dia yang pernah hidup di muka bumi, siapapun dia yang pernah hidup di alam ini, tidak pernah ada satu orang pun yang lahir dari rahim ibu yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kenapa Bapak Ibu? 6 bulan sebelum Yesus lahir, Yohanes Pembaptis sudah lahir. Dia lebih dulu membuka jalan untuk Yesus. Bahkan Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Yesus, maka dia disebut Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes kembali bilang begini, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yesus bilang tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Artinya Yohanes bisa sombong, Yohanes bisa membanggakan diri, Yohanes bisa angkuh. Tapi tidak, Yohanes balas Yesus dan mengatakan, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Berapa banyak orang Kristen yang mendengar firman hari ini,
yang ketika diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, sombong, membanggakan diri, mengagung-agungkan diri, tidak mengagung-agungkan Kristus. Mari belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes bilang, membungkuk dan membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Membungkuk dan membuka tali kasur, aku tidak layak. Padahal Yesus puji Yohanes. Padahal Yesus membanggakan Yohanes. Yohanes bilang, tidak, aku tidak. Hanya dia yang layak. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan firman Tuhan yang kita baca bersama hari ini. Ayat 6 mengatakan bahwa berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi. Artinya, kalau kamu disesatkan, jangan kamu kembali menyesatkan. Kalau kamu disakiti, jangan kembali kita menyakiti. Kalau kita diperlakukan dengan tidak adil, jangan kita kembali untuk memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Kenapa? Semua itu harus terjadi. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan di bagian ayat yang ke-7 lanjutan, dia mengatakan seperti ini. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Akan ada gempa bumi di mana-mana, akan ada penderitaan di mana-mana menjelang akhir zaman. Akan ada kelaparan di mana-mana, biarpun ditanggung banyak beras, Bapak Ibu, menjelang kedatangan akan ada kelaparan. Alkitab yang bilang akan ada kelaparan di mana-mana, akan ada gempa bumi di mana-mana, akan ada peperangan di mana-mana. Tapi Bapak Ibu, ketika gempa bumi, ketika peperangan, ketika kelaparan, yang pasti akan terjadi adalah orang pasti akan mencari perlindungan. Tidak bisa tidak. Orang akan mencari perlindungan. Ketika ada perang, orang pasti cari perlindungan. Ketika ada peperangan, orang akan mencari kenyamanan. Ketika ada peperangan, orang akan mencari keamanan di mana-mana. Tapi Yesus Allah mengatakan di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, di sana dia mengatakan bahwa ketenangan hanya dekat Allah saja. Orang akan mencari kesenangan di mana-mana, orang akan mencari kenyamanan di mana-mana, orang akan mencari keselamatan di mana-mana. Tapi Allah berfirman, ketenangan, kedamaian, damai sejahtera hanya ada di dekat Allah, tidak ada di tempat lain. Ada banyak orang di zaman sekarang yang ketika mereka stres, jangan tunggu masa yang akan datang. Zaman sekarang saja banyak orang ketika mereka stres, mereka bilang begini, lebih baik saya cari miras dan saya minum supaya aman. Lebih baik saya minum kopi supaya tenang. Tidak ada ketenangan hanya dekat dengan Allah. Berapa banyak di antara kita yang dengar firman hari ini, ketika dia stres, ketika dia galau, dia cari solusi. Ada yang refreshing di Telindale, di Batu Kapak, di Batu Terman, di Mantufuan. Alkitab mencatat bahwa ketenangan di luar Yesus itu sementara. Coba Bapak Ibu baca di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Ada yang bisa baca? Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran di situ akan
akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenangan untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan untuk selama-lamanya. Menjelang akhir zaman, Bapak Ibu, banyak orang akan mencari perlindungan. Banyak orang akan mencari ketenangan di tempat lain. Bahkan zaman sekarang saja, orang seringkali mencari ketenangan, kenyamanan di tempat lain. Sifatnya itu hanya sementara, sifatnya itu bukan kekal. Mazmur 62 di sana dia mengatakan bahwa ketenangan hanya dekat Allah saja. Yesaya 32 ayat 17 dia mengatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan untuk selama-lamanya. Sifatnya kekal. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu stres misalnya, ketika Bapak Ibu galau misalnya, pikiran refreshing boleh, tapi ingat, itu hanya sebentar. Kita mengatakan bahwa yang kekal ada ketika kita dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, tidak ada ketenangan di luar Yesus, tidak ada kedamaian di luar Yesus, tidak pernah ada sukacita di luar Yesus, tidak ada. Tidak ada keselamatan di luar Yesus, tidak ada. Tidak ada damai sejahtera di luar Yesus. Hanya dekat Allah saja aku dekat, daripadanya keselamatanku. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan lanjutan dari bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-9 dia mengatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Akan ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Akan ada banyak orang yang disesatkan. Akan ada banyak orang yang menyesatkan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kalau nanti disesatkan, kalau nanti diperlakukan dengan tidak adil, jangan sampai kita berbalik dan memperlakukan mereka tidak adil. Jangan sampai kita menyesatkan mereka. Berapa banyak di antara kita yang dengar firman hari ini, ketika dia sakiti, dia membalas untuk menyakiti orang lain. Ketika dia diperlakukan dengan tidak adil, dia membalas untuk memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Ada? Pernah? Saya tidak tahu. Bapak Ibu tahu? Pernah atau tidak? Bahkan kita melakukan kebenaran sekalipun, Bapak Ibu banyak ada yang tidak disukai, ada yang benci. Mari kita belajar dari Yesus. Waktu dia menemukan perempuan yang melakukan dosa, Yesus tidak membenci dia, tapi Yesus bilang begini, pergi dan jangan berbuat dosa. Berapa banyak di antara kita yang dengar firman, ketika melihat orang lain melakukan kesalahan, fokus kita ada pada kesalahan. Berapa banyak di antara kita yang dengar firman Tuhan, ketika menemukan orang lain melakukan dosa, pelanggaran, fokus kita ada pada dosa dan pelanggaran itu. Seringkali kita tidak fokus pada orang itu, kita fokus pada kesalahannya. Seringkali kita tidak fokus pada orang itu, tetapi kita fokus pada dosa yang dia lakukan. Yesus bilang begini, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mari belajar dengan Yesus, bahwa Yesus tidak pernah membenci orangnya, tapi Yesus membenci dosanya. Maka pada waktu Allah menemukan Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu tahu apa yang Allah lakukan terhadap Yesus? Dosa manusia ditanggungkan di dalam Yesus. Dosa manusia dipikul oleh Yesus. Dan dalam kemanusiaannya Allah menghajar Yesus. Allah membenci dosa yang dipikul di dalam Yesus. Allah menemukan dosa manusia di dalam Yesus, maka Yesus yang dihajar, maka Yesus yang disiksa,
Seharusnya saya dan Bapak Ibu yang disiksa. Seharusnya Bapak saya dan Bapak Ibu yang dicaci maki, yang diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 di sana dia mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kasih Allah itu besar kepada kita, sehingga Yesus sendiri yang menanggung dosa saya dan Bapak Ibu. Makanya Allah menemukan dosa di dalam diri Yesus. Allah menghajar Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Dia dihajar, dia dicambuk, dia dicaci maki, dia diperlakukan dengan tidak adil. Seharusnya itu adalah untuk saya dan Bapak Ibu, tapi tidak. Allah mengasihi kita. Tidak. Allah mencintai kita. Allah menyayangi kita sampai detik ini. Gereja sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekarang saya tanya, fungsi paling utama diberikan Roh Kudus kepada gereja adalah apa? Ada yang tahu? Tujuan utama Allah memberikan Roh Kudus kepada orang percaya untuk apa? Apakah Kristi? Ada yang lain selain Kak Kristi? Jaminan. Jaminan untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu yang dihadapi. Ada yang lain? Tujuan Allah memberikan Roh Kudus ke dalam dunia untuk orang percaya untuk apa? Sebagai penolong, untuk menyertai. Apalagi? Yesus mengatakan kepada murid-murid, kalau saya tidak pergi, dia tidak kembali, dia tidak akan datang. Lebih baik saya pergi supaya dia datang. Petrus bersama dengan murid-murid mengatakan seperti ini. Tuhan, kenapa kami tidak ikut sekarang? Kami kecewa, kami gelisah. Yesus bilang begini, ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa ikut. Kamu tidak bisa datang. Lalu Petrus bilang, kenapa Tuhan? Yesus menjanjikan penghibur. Tujuannya supaya untuk menemani orang percaya sampai dia datang kembali. Itu jaminan keselamatan. Saya kasih contoh, kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke konter, Bapak Ibu punya uang hanya 1 juta, tapi HP yang di konter yang Bapak Ibu mau beli seharga 1.500.000. Dan uang yang Bapak Ibu bawa hanya 1 juta. Dan Bapak Ibu bilang, Pak, saya beli HP yang seharga 1.500.000, tapi uang saya hanya 1 juta. Bagaimana kalau saya kasih KTP saya dan Bapak kasih saya HP yang seharga 1.500.000? Nanti saya kembali baru saya tahu. Orang itu tidak akan percaya kalau kita tidak kasih jaminan. Gereja tidak akan percaya kalau Yesus tidak kasih jaminan. Yesus kasih jaminan, saya pergi, tapi satu ketika saya akan datang kembali. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 di sana dia mengatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya kita ini telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Tidak pakai kredit di sana. Telah lunas dibayar. Yesus mengatakan, aku pergi, aku akan kembali menjemput kamu ke tempat aku berada, di situ kamu berada. Apa jaminannya? Roh Kudus jaminannya. Sampai Yesus datang kembali. Makanya sampai hari ini gereja sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi menjelang kedatangan Kristus akan ada penyesalan, akan ada
gempa bumi, akan ada kelaparan. Yang satu tidak lagi mengasihi yang lain. Anak tidak mengasihi bapak, bapak tidak mengasihi anak, istri tidak mengasihi istri, mengasihi suami, suami tidak lagi mengasihi istri. Tapi Yesus bilang, waspada, supaya jangan sampai kau disesatkan. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akan sama dengan jemaat yang ada di Efesus. Mereka melayani Tuhan, tapi tidak dengan kasih. Mereka melayani Tuhan, tapi dengan kesombongan. Mereka melayani Tuhan tidak dengan sikap hati yang benar, tidak seperti yang pada mulanya. Itu jemaat yang ada di Efesus seperti itu. Maka Tuhan memuji mereka. Kamu menyembah aku dengan bibirmu, kamu memuji aku dengan mulutmu, tapi sesungguhnya hatimu jauh daripada Tuhan. Percuma persembahanmu, percuma perpuluhanmu, percuma semua yang engkau berikan kepada Tuhan, tapi hidupmu tidak engkau berikan kepada Tuhan. Jangan melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita selain daripada diri kita sendiri. Diri kita dulu, baru apa yang ada pada kita. Jangan apa yang ada pada kita, baru diri kita. Diri kita lebih dulu, baru apa yang ada pada kita. Kita pakai untuk melayani Tuhan. Jangan sampai kita hanya bawa perpuluhan di pastorik, di gereja, tapi hidup kita tidak. Jangan sampai kita hanya fokus untuk memberi perpuluhan, memberi persembahan, tapi hati kita, hidup kita tidak kita berikan untuk melayani Tuhan. Berapa banyak di antara saya dan Bapak Ibu yang dengar firman Tuhan yang hanya memberikan perpuluhan, tapi hati, hidup tidak berikan untuk Tuhan. Jangan sampai kita sama dengan orang yang ada di Roma. Paulus mengatakan bahwa kamu giat, kamu setia, kamu rajin, tapi tidak dengan pemahaman yang benar. Orang Yahudi, orang Israel, Allah mengatakan bahwa kamu memuliakan aku dengan bibirmu, tapi sesungguhnya hatimu jauh daripada aku. Berapa banyak di antara kita yang mungkin seperti dengan orang yang ada di Yahudi, bahkan orang-orang yang ada di Roma. Jangan sampai jemaat GBPS ini tanggoy. Ketika mereka bekerja capek-capek, ketika mereka bekerja susah-susah, hanya berikan perpuluhan, tapi hidup mereka tidak diberikan untuk Tuhan. Adakah di antara kita yang seperti itu? Kalau ada, firman hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak lagi seperti itu. Tidak mungkin ketika Bapak Ibu mendengarkan firman hari ini satu kali langsung berubah. Tidak mungkin. Tidak mungkin Bapak Ibu dengar firman hari ini besok langsung berubah. Tidak mungkin. Lusa langsung berubah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada prosesnya. Sampai Yesus datang kembali, Dia menemukan kita sedang melakukan kebaikan. Yesus datang akan sama seperti pencuri. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi ketika Dia datang, semua mata akan melihat Dia. Kenapa? Dia datang sama seperti kilat yang menyambar. Entah itu orang di Amerika, entah itu orang di Australia, di Jakarta, di Rote, di NTT sekalipun. Ketika Yesus datang di kawan-kawan, semua mata akan tertuju kepada Dia untuk menjemput gereja kembali untuk bersama. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran hari ini boleh memberkati kita, boleh memberikan pemahaman yang baik untuk kita, boleh memberikan pencerahan untuk kita, supaya di dalam perjalanan hari-hari hidup ini jangan sampai kita melayani Tuhan dengan apa yang kita punya, tetapi tidak dengan hidup kita. Jangan sampai Yesus datang dan menemukan kita sedang melakukan sesuatu
yang tidak memuliakan Allah. Jangan sampai Yesus datang menemukan kita sedang tidak memuji Dia, sedang tidak menyembah Dia, sedang tidak memikirkan pekerjaan Tuhan melalui hati kita, melalui pikiran kita, melalui cara hidup kita. Dan biarlah firman ini boleh mengajar kita, boleh menegur kita, boleh mendidik kita, dan boleh